Pada tahun 1944, kedudukan Jepang di medan Perang Pasifik semakin terdesak. Di berbagai medan pertempuran pun, Jepang selalu mengalami kekalahan. Ditambah lagi terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia kepada Jepang, yang membuat kedudukan Jepang semakin terjepit. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang di Jawa dipimpin oleh Saiko Shikikan Kumakichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPKI beranggotakan 60 orang, ditambah dengan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Pelantikan anggota BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang, yaitu Tennohika. Pelantikan itu dihadiri oleh 2 orang pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Ichiro Nagano. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan bersampingan dengan bendera Hinomaru. Sidang BPUPKI terbagi dalam 2 sidang resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarangnya Gedung Pancasila di Jalan Taman Pejambo nomor 6 Jakarta Pusat. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat dengan 12 anggotanya. Hasil sidang BPUPKI pertama adalah Perumusan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Pada sidang BPUPKI pertama ada 3 orang anggota BPUPKI yang mengajukan pokok pikirannya sebagai dasar negara Indonesia. Terdapat beberapa usulan dari ketiga tokoh tersebut, diantaranya yaitu yang pertama, Muhammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo merumuskan 5 asas dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Dan yang ketiga, Soekarno merumuskan 5 sila pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menamai prinsip-prinsip ini sebagai Pancasila. Nama ini diajukannya setelah berkonsultasi dengan temannya yang ahli bahasa yaitu Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan Sila yang berarti asas atau dasar. Dari ketiga rumusan tersebut, milik Soekarno lah yang paling diterima. Itulah sebabnya pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dr. Junbiko Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, yang berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikwesno Cokrosoyojoso, Agus Salim, Wahid Syahjim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, Mr. Alexander Andreas Maramis, dan Ahmad Suebarjo. Setelah melalui beberapa proses konferensi, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Selanjutnya, perkembangan perumusan Pancasila sebagai dasar negara setelah Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 dan BPUPKI sudah kembali dari masa reses. BPUPKI pun kembali mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di gedung sidang kedua BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin Jakarta Pusat. Sidang kedua ini membahas tentang rumusan dasar negara dan rancangan UUD 1945.
Hasil sidang yang pertama, pembentukan panitia kecil. Panitia Perancangan UUD pembentukan panitia kecil pada tanggal 11 Juli 1945. Tugasnya untuk menyempurnakan dan menyusun rancangan UUD. Yang kedua, Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka. Panitia Perancangan UUD dari BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 memberikan laporan hasil kerjanya dalam bentuk Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, yang mana konsepnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta yang membuat dasar negara. Namun perbedaannya terletak pada kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setidaknya ada 3 masalah pokok dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh yang sekarang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya diterima secara bulat pada tanggal 16 Juli 1945 pada sidang BPUPKI. Sebagai badan penyelidik, BPUPKI bertugas utama untuk mengkaji dan meneliti berbagai aspek penting yang berkaitan dengan politik, sistem pemerintahan, ekonomi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada beberapa tugas lain, di antaranya yang pertama yaitu penyelidikan dan persiapan kemerdekaan. Sesuai dengan namanya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki berbagai aspek terkait usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk menyiapkan dasar negara untuk Indonesia yang merdeka. Selain itu, BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki dan mempersiapkan pendapat serta masukan dari rakyat Indonesia mengenai rencana kemerdekaan. Yang kedua, merumuskan dasar negara. Salah satu tugas BPUPKI lainnya adalah merumuskan dasar negara dan konstitusi untuk Indonesia yang merdeka. BPUPKI melakukan pembahasan dan penetapan berbagai aspek penting seperti bentuk pemerintahan, hak asasi manusia, sistem ekonomi, serta hubungan internasional. Hasil dari proses perumusan ini menjadi fondasi bagi Konstitusi Republik Indonesia.
Yang ketiga, membentuk panitia kecil untuk menampung masukan anggota. BPUPKI membentuk panitia kecil yang berfungsi untuk menerima dan mengelola berbagai saran serta usulan dari anggota. Ini bertujuan agar setiap ide dan pendapat anggota dapat terakomodasi dalam proses perumusan dasar negara. Yang keempat, membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Panitia 9 dibentuk oleh BPUPKI untuk menyusun rancangan dasar negara yang mewakili pandangan umum dari seluruh anggota. Panitia ini bertugas merumuskan konsep-konsep penting yang akan menjadi dasar dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan Jakarta Charters atau Piagam Jakarta. Salah satu hasil penting dari diskusi BPUPKI adalah Piagam Jakarta yang berisi dasar-dasar dan cita-cita utama negara. Piagam ini menjadi landasan awal untuk konstitusi Indonesia dan mencerminkan kesepakatan mengenai dasar negara sebelum kemerdekaan resmi diproklamasikan. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintahan Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Toroshi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Toroshi, penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI, pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widoediningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Toroshi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan, yakni terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang. Sebagai penasihat PPKI ialah Ahmad Subarjo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan pemberian Jepang, tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional. Pada 10 Januari 1950, pemerintah RIS membuat sebuah panitia teknis bernama Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Menteri Zonder Portofolio Sultan Hamid II. Muhammad Yamin didaulat sebagai Ketua Panitia Lambang Negara, sedangkan Ki Hajar Dewantara, Melkias Agustinus Pelawu Pesi, Muhammad Natsir, dan Empu Raden Mas Ngabehi Purbacaraka yang menjadi anggotanya. Panitia Lancana Negara bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Setelah dilakukan sayembara, didapat 2 rancangan terbaik, yakni karya Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Usulan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II berbentuk burung Garuda memegang perisai berlambangkan 5 sila Pancasila. Wujud Garuda usulan Sultan Hamid ini menyerupai figur Garuda dalam agama Hindu. Sedangkan Muhammad Yamin memberikan usulan lambang negara dengan tema matahari terbit. Usulan Muhammad Yamin ini kemudian tidak dipilih karena dirasa mirip dengan bendera Jepang masa itu. Usulan Sultan Hamid II inilah yang kemudian dipilih pemerintah untuk menjadi lambang negara dengan beberapa perbaikan. Rancangan Lambang Garuda Pancasila disempurnakan dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 pada saat sidang Kabinet RIS. Presiden Soekarno memperkenalkan lambang negara Garuda Pancasila untuk pertama kalinya kepada halayak umum di Hotel Des Indes pada tanggal 15 Februari 1950. Selanjutnya ada penyempurnaan rancangan lambang negara.
penyempurnaan itu terjadi atas kesepakatan dari mereka bertiga, yaitu Sultan Hamid II, Presiden RI Soekarno, dan Perdana Menteri Mohatta. Sultan Hamid II mengganti pita yang dicengkram Garuda menjadi warna putih yang sebelumnya pita tersebut berwarna merah. Partai Masyumi keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai. Hal tersebut dianggap terlalu bersifat mitologi. Sultan Hamid II kemudian memperbaiki gambar lambang Garuda sehingga terbentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Semula, kepala Garuda Pancasila masih gundul. Kemudian, Presiden Soekarno memerintah Dullah, seorang pelukis istana, untuk menambahkan jambul pada kepala Garuda Pancasila. Selain itu, mengubah posisi cakar kaki yang semula di belakang pita menjadi di depan pita dengan bentuk mencekram. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyempurnakan bentuk final dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna pada gambar lambang negara.